Waalaikumsalam. Kelas 4 dulu ya? Iya, Bu. Iya, benar. Ketua kelasnya tolong disiapkan. Oke, baik. Semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu benar ya? Iya, Bu. Pembelajarannya biologi, benar? Benar. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Masih puasa semua ya, semua? Alhamdulillah, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nila Lutfia Hadir. Nur Aini Hadir, Bu. Rita Setianingsih Hadir, Bu. Rismayanti. Sakit, Bu. Oh, sakit apa nak? Demam. Ada itu suratnya. Oh, iya. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Rismayanti cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi untuk belajar. Iya, Bu. Amin. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Keanekaragaman hayati. Ya, benar sekali. Kita hari ini akan belajar mengenai materi keanekaragaman hayati. Nah, ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Kita nggak? Iya, Mila. Keanekaragaman hayati itu keanekaragaman pada makhluk hidup berdasarkan jenis, ekosistem, dan habitatnya, Bu. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh temannya bahwa keanekaragaman hayati itu adalah segala jenis makhluk hidup biotik. Untuk contoh yang biotik ada hewan, tumbuhan. Terus kalian biotik atau abiotik? Biotik. Benar sekali. Nah, karena kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati, lanjut. Sekarang kalian perhatikan kanan kiri kalian. Beda, Bu. Ada yang tahu kenapa? Karena Ya, bagaimana Rita? untuk manusia kan berbeda-beda ya, matanya, hidungnya itu karena kita gennya berbeda, Bu. Tetapi kalau manusianya kita sama spesies manusia semua, tapi gennya berbeda-beda, jadi itu yang menyebabkan manusia itu berbeda-beda mukanya, jenis kulitnya ataupun rambutnya semuanya. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh teman kalian Rita bahwa manusia itu spesiesnya sama, yang membedakan hanya gennya atau keturunannya. Nah, kemudian tadi kan Ibu menyuruh kalian untuk melihat samping kanan kirinya, yang membedakan dari wajah teman kalian. Ada yang hidungnya mancung, benar? Ada yang hidungnya pesek, ada yang bulu matanya lentik, semuanya pasti berbeda. Setelah kalian mengetahui bahwa bentuk muka, bentuk tubuhnya temannya itu berbeda, berarti kalian kita semua harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak boleh insecure ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita bisa dibaca ya di monitor bahwa melalui model problem based learning berbasis culturally responsive teaching, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati dari gen, jenis, ekosistem secara tepat. Nah, baiklah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, sekarang kalian sebelum memulai pembelajaran melakukan pretest dulu ya. Nah, keluarkan HP-nya. Punya HP semua kan ya? Punya. Ada kuotanya? Ada. Nah, jadi itu sudah disediakan di monitor, ada barcode-nya. Boleh maju kalau nggak kelihatan. Bisa ya? Udah bisa nyambung? Jadi kesepakatan bisa ya dikerjakan 5 menit ya. Nah, bisa kalian scan ya barcode-nya. Ya, Bu. Kita buat kesepakatan dulu, kira-kira berapa menit untuk menyelesaikan pretestnya. Ngerjainnya
yang bisa menjelaskan? Setelah kalian amati dari pohon aren, kelapa, dan juga pohon pinang. Ayo angkat tangannya. Siapa yang berani? Ibu nilai ya ini. Saya Bu. Ya, silakan Rina. Dari aren, kelapa, pinang itu ekosistemnya beda Bu. Kalau aren itu kan di area pegunungan, kelapa itu di pantai, kemudian pinang itu di tempat yang kering. Itu salah satu dari ekosistemnya Bu yang berbeda. Kemudian Iya, bentuk buah beda. buahnya bentuknya berbeda Bu. Kalau di aren itu kecil-kecil, tapi dia sama sih sebenarnya, tapi cuma ukurannya beda aja ukurannya. Kalau sistemnya menggerombol sama kelapa juga sama, pinang juga sama. Mungkin itu sih Bu yang membedakan ekosistemnya yang paling mendominasi. Kalau untuk daun, kemudian batang dan tumbuhannya sama. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Rita. Nah, jadi terlihat ya di gambar itu sudah jelas bahwa aren itu hidupnya ekosistemnya di pegunungan. Jika kelapa itu di pantai, makanya kalau di pantai itu suka sering lihat ya ada pohon kelapa yang panjang-panjang itu. Nah, kemudian pohon pinang itu ada di tempat kering atau di kebun ya. Sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita menggunakan culturally responsive teaching. Nah, dari namanya saja sudah jelas ya, culturally berarti budaya. Nah, di sini ada sebuah LKPD, bisa kalian scan. Nah, kan namanya culturally budaya itu kan berarti tentang budaya. Nah, budaya itu banyak kan, baik dari sukunya, adatnya, bahasanya. Nah, di sini Ibu tanya, yang sukunya Lampung mana? Nah, suku Jawa. Nah, sekarang duduknya per kelompok ya, yang suku Jawa dengan suku Jawa, suku Lampung dengan suku Lampung. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan, oke? Ya Bu. Ayo duduk dengan kelompoknya masing-masing. Supaya kelompok ya. Perwakilan dari kelompoknya scan barcode yang ada di depan LKPD-nya. Ayo. Sinyalnya kayaknya. Sudah ya, sudah di scan semua. Nah, sekarang kalian kerjakan secara berkelompok, ini kertasnya dibagikan. Nah, di situ kan sudah ada petunjuknya ya di dalam barcode-nya ya, di dalam LKPD. Sudah jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan saja bertanya ya. Bu, mau tanya, Iya, bagaimana? ini untuk apa tumbuhannya ini semuanya ya yang harus dicari persamaan dan perbedaannya? Iya benar. Ini kan semuanya udah ada singkong, kentang, jalan gitu kan. Nah, kamu cari lagi perbedaan sama persamaan apa dari tumbuhan ini. Oh iya ya. Kak Gurman. Bagaimana dengan kelompok yang Lampung? Udah paham? Sudah Bu. Berarti ini tanamannya disebutin apa aja gitu ya Bu ya? Perbedaannya, Perbedaannya, persamaannya apa? persamaannya Kalian kan apa? kelompok Lampung ya? Iya. Lampung itu kan ada ini, ada keseimbangan ya? Iya, ada Iya. apa Bu? Lebih bagus lagi jika kalian mempresentasinya dengan gambar-gambar, oke? Iya Bu. Bisa ya? Paham ya? Iya. Nah, ini udah paham? Paham Bu. Nah, apa tadi tumbuhannya? Apa aja? Singkong, Singkong. Terus jagung. jagung. Kalian bisa ya Ubi. menyebutkan bersama dan perbedaannya ya. Iya. Tidak ada kesulitan ya. Ya. Nah, nanti kalau misal sulit tanya aja ya. Waktunya untuk pengerjaan LKPD 15 menit cukup ya? Cukup Bu. Nah, mari kerjakan dari sekarang ya. Iya Bu. Gunakan waktu sebaik-baiknya, oke? Iya Bu. perbedaan dulu ya. Ayo, waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit, sudah selesai semua ya? Sudah Sudah, ya? Bu. Nah, ada yang sukarela kelompoknya yang ingin maju presentasi ke depan kelas? Dari suku Ayo. mana? Dari suku. Ayo,
Dari suku mana nih? Yang mau maju duluan? Dari suku Jawa, Bu. Baiklah, dari suku Jawa silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku Jawa akan mempresentasikan lembar kerja kami, yaitu mengenai tanaman yang ada di Pulau Jawa ya. Salah satunya yaitu ada singkong, kentang, ubi jalar. Ya, di sini perintahnya yaitu untuk mencari persamaan dan perbedaan antar keanekaragaman hayati seperti spesies, gen, dan ekosistem. Nah, dari persamaannya singkong, kentang, ubi jalar yaitu ekosistemnya terdapat di permukaan bawah tanah, di daerahnya di tempat tropis, suhunya lembab dan dapat menyimpan cadangan makanan. Kemudian perbedaannya dari spesiesnya yaitu untuk ubi merupakan tanaman yang tergolong dalam famili Convolvulaceae, singkong anggota familinya Euphorbiaceae. Kemudian ubi dan singkong tumbuh secara merambat karena tidak berkayu. Ubi ya tadi ya, tegak ke atas 2-7 meter. Selanjutnya ada kentang yang akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Oke, selanjutnya perbedaan ubi dan singkong pada gen ya. Pada ubi itu tumbuh secara merambat, dia tidak berkayu. Kemudian kalau singkong itu mengandung kayu sehingga bisa tumbuh tegak ke atas. Kemudian ubi juga memiliki bervariasi warna isinya ya. Kalau gitu warnanya putih, jingga, merah, ungu. Kalau singkong itu hanya berwarna kuning, putih. Selanjutnya ubi ini memiliki rasa yang manis dan empuk. Kalau singkong ini rasanya cenderung gurih dan padat teksturnya. Cukup itu presentasi dari kami, atau apabila ada yang menanggapi atau ingin bertanya dipersilakan. Saya mau tanya kepada kelompok suku Jawa, kan tadi habis dipresentasikan tentang tumbuhan tanaman ya, tanaman singkong sama ubi jalar. Nah, di situ tadi dijelasin bahwa tumbuhan itu termasuk ke tanaman palawija. Itu kenapa? Kok bisa disebut ke tanaman palawija? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami akan menjawab berdasarkan pengetahuan kami ya. Jadi kenapa palawija itu berasal dari Jawa ya? Jadi karena emang palawija itu asal usulnya dari tanah Jawa. Oke, gimana? Apakah sudah jelas? Bisa dipahami? Sudah. Untuk ibunya apa ada tambahan dari kami? Baiklah, Ibu mencoba untuk meluruskan ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa sih tanaman palawija itu disusunnya dari suku Jawa gitu kan ya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada yang nama istilahnya itu palawija. Udah dari namanya aja udah palawija gitu ya. Itu bahasa Jawa. Nah, dia itu berkembang di Pulau Jawa. Nah, jadi petani di sana itu menanam palawija untuk menggantikan pertanian padi. Nah, jadi ada istilah yang namanya itu pranata mangsa. Nah, udah dari pranata mangsa, dari katanya itu udah bahasa Jawa banget kan? Nah, artinya itu apa? Kalender waktu tanam padi. Kan? Nah, jadi zaman dahulu itu ada istilah yang namanya pranata mangsa. Nah, dari istilah pranata mangsa itu kan udah jelas ya, itu bahasanya Jawa kan? Bahasa Jawa yang artinya itu kalender atau ketentuan musim. Nah, pranata mangsa ini sama petani-petani yang ada di Pulau Jawa itu dijadikan seperti pedoman gitu. Pedoman untuk waktu kapan musim, kapan. Nah, kayak seperti misalnya tadi kan Ibu katakan bahwa di palawija itu mengganti padi kan. Nah, kalian perlu ketahui bahwa padi itu tumbuhnya 1 tahun sekali. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan 1 tahun sekali itu tidak menanam lagi. Makanya itu menanam yang namanya palawija. Contohnya tadi ada apa? Jagung. Ada apa lagi?
ubi, dan lain-lain. Nah, kemudian Pranata Mangsa ini biasanya zaman dulu itu hidup di yang namanya Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Makanya orang Jawa itu lebih mengenal palawija itu daripada orang-orang India tuh. Jadi padi itu kan buat panennya lama. Nah, untuk menggantikan pertanian padi itu, maka para petani yang ada di Jawa itu menggantikan menanam jagung yang 3 bulan sekali atau tanaman semusim. Selain jagung tadi ada yang sudah dijelaskan oleh kelompok suku Jawa, ada ubi, ubi jalar, ubi kayu seperti singkong. Nah, seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu kelompok 1 ya, kelompok suku Jawa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami dari suku Jawa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok suku Lampung ya, ya. Silakan Suci dan Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bu. Kami dari kelompok suku Lampung akan mempresentasikan hasil LKPD kami mengenai tanaman yang ada di suku Lampung. Kita ketahui contohnya di sini ada lada, ada kopi, ada kelapa, sama ada cengkeh. Nah, di daerah Lampung itu sangat terkenal sekali dengan tumbuh-tumbuhan yang meliputi kelapa, lada, kopi, sama cengkeh. Nah, tanaman tersebut merupakan hasil bumi yang dihasilkan dari daerah Lampung. Lampung juga sangat terkenal dan kaya akan hasil bumi, kelapa, cengkeh, lada, dan kopi. Nah, di sini lada merupakan rempah-rempah berupa buah dari tanaman yang bernama Latin Pepper nigra. Di daerah Lampung, lada juga sering sekali digunakan untuk memasak sayur santan. Nah, sedangkan untuk kopi terkenal di Lampung sebagai kopi robusta. Kopi ini memiliki aroma serta citra rasa yang kuat dan cenderung pahit. Nah, kopi itu terkenal di Lampung sebagai kopi robusta. Kopi memiliki aroma serta citra rasa yang kuat dan cenderung pahit. Kopi juga termasuk akar tunggang, memiliki ciri akar pendek dan lurus. Nah, di Lampung juga kopi Lampung itu terkenal ciri khasnya. Jadi orang yang dari Pulau Jawa itu ingin sekali kalau mereka ada saudaranya mau pulang kampung nih ke Lampung, orang Lampung tapi kan. Jadi mereka itu, aku mau sih nitip kopi Lampung gitu, karena citra rasa kopi di Lampung itu mempunyai ciri khas yang enak gitu. Maka mereka ketagihan akan kopi yang berasal dari Lampung. Nah, untuk kelapa di sini memiliki Nah, selanjutnya kelapa memiliki biji tertutup, tunggal, berbunga majemuk, dan berakar serabut. Nah, pada suku Lampung, kelapa ini sudah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk jika di daerah Lampung ciri khas makanan yang terbuat dari kelapa itu namanya cucur. Nah, cucur ini biasanya jika kita mau menikah nih, kita mau menikah sama orang Lampung. Nah, harus ada nama harus ada kue cucur itu. Nah, itu yang menciri khaskan bagi orang Lampung. Jadi kalau kita membawa dari pihak lelaki untuk membawa makanan ke pihak perempuan, nah harus ada ini makanan cucur itu biar dianggap oleh si mempelai perempuan itu. Jadi cucur itu memiliki ciri khas untuk daerah Lampung atau suku Lampung gitu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Kemudian ada cengkeh. Cengkeh ini memiliki akar tunggal, batangnya keras, berkayu tipe monopodial, daunnya kaku, bentuknya
digunakan sebagai masakan bahan makanan. Contohnya seperti masakan pengencangan. Nah, masakan makanan pengencangan ini biasanya ciri khas dari Labuan Maringgai. Nah, pengencangan ini nih biasanya dibuat untuk acara-acara kumpul keluarga, hajatan, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tanaman yang berasal dari daerah Lampung itu tadi ada 4 ya contohnya. Itu ada kopi, lada, cengkeh, sama kelapa. Ini dapat dilihat di layar menggambarnya. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apakah dari pihak teman-teman ingin bertanya? Cukup. Tidak ada yang ingin bertanya? Cukup Bu, sudah jelas. Ya, sudah jelas ya yang disampaikan oleh kelompok 2 ya dari suku Lampung ya? Iya Bu. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Aini, bahkan dari makanan khasnya pun ya dijelaskan ya. Iya, Bu. Dari jujur tadi dari apa? Dari kelapa. Ya, benar sekali. Kenapa suku Lampung itu terkenal dengan hasil buminya atau perkebunannya? Karena memang suku Lampung kaya akan itu. Makanya ciri khas dari suku Lampung yaitu hasil buminya. Serta ada cengkeh, sama apa lagi satu lagi? Kelapa. Ya, beri tepuk tangan ya buat kelompok 2. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas masukannya kepada Ibu Sally. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai semua yang presentasi kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, setelah selesai presentasi sudah dijelaskan tadi dari suku Jawa sama suku Lampung ya terkenal tanamannya apa. Nah, sekarang ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yang tadi? Saya Bu, dari suku Jawa ya, tadi kan tanamannya ada singkong sama ubi. Sesuai dengan keanekaragaman hayatinya, yaitu perbedaan spesiesnya itu tidak ada ya, karena itu dalam satu famili semuanya. Kemudian persamaannya itu sama-sama dia tumbuhnya di bawah permukaan tanah. Kemudian tadi yang membedakan nggak ada ya, yang membedakan cuma bentuknya aja. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau semuanya selebihnya sama. Ya, benar sekali. Jadi tadi persamaannya bahwa ubi jalar, ubi kayu ya tadi itu hidupnya di ekosistemnya ya, di bawah tanah ya. Nah, kalau perbedaannya dari bentuknya itu ya udah jelas ya beda ya. Paling ada yang ukurannya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Kalau singkong juga bentuknya itu seperti akar yang menjalar, oke? Benar. Nah, untuk suku Jawa, suku Lampung, ya. Ya, dari suku Lampung tadi kan ada 4 tanaman ya. Ada lada, kopi, kelapa, sama cengkeh. Nah, untuk ukurannya itu dapat dilihat sendiri bahwa berbeda-beda ukurannya. Nah, yang membedakan itu ekosistemnya, tumbuhnya dari tanaman tersebut. Nah, tumbuhnya itu kalau tanaman lada, cengkeh, sama kopi itu tumbuh di dataran tinggi, sedangkan untuk tanaman kelapa itu tumbuh di dataran rendah. Ya, benar ya. Kalau kelapa itu tadi seperti pertanyaan orientasi masalah yang di awal tadi itu seperti kelapa itu hidupnya rata-rata di dataran rendah, di pantai gitu kan ya. Nah, kemudian sudah jelas semua ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai keanekaragaman hayati? Cukup Bu. Nah, jika sudah cukup untuk pertemuan ini kan pertemuan pertama ya. Nah, karena ada 3 kali pertemuan, jadi post-testnya nanti berbentuk kuisis, tapi itu Ibu akan berikan di pertemuan ketiga ya, pertemuan selanjutnya. Jadi kita nanti di pertemuan selanjutnya mengenai manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, baiklah, sudah cukup jelas materi keanekaragaman hayati hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan ini kan udah jam terakhir, hati-hati di jalan. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu semua ya. Nah, untuk ketua kelasnya tolong disiapkan. Duduk siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.